Di tengah duka selama tragedi KRL kemarin, ada satu yang bikin saya ini terganggu banget sebagai pelaku bisnis, yaitu bagaimana cara salah satu brand taksi yang terlibat itu merespon kegiatan ini ke publik. Seperti yang kemudian sama-sama kita lihat. Mereka memang buka suara. Oke, itu wajib. Tapi yang jadi persoalan isi pernyataannya loh. Coba perhatikan. Intinya, dia cuma bilang bahwa kami akan meningkatkan standar keamanan ke depannya. Titik. Nggak ada kata maaf, nggak ada ucapan bela sungkawa, nggak ada empati buat para korban. Dan disinilah blunder besarnya terjadi. Nah, coba kita pakai logika bisnis sederhana aja ya. Bayangin, ada mitra bisnis atau teman yang nggak sengaja itu ngerusak properti atau barang di tempat kamu. Terus dia cuma bilang gini, lain kali saya bakal lebih teliti ya, tanpa bilang, maaf ya, saya salah, atau basa-basi lain lah, kan banyak ya kata-kata yang paling pas untuk diutarakan. Pasti kamu akan merasa orang ini nggak punya empati kan? Nah, perasaan panas itulah yang sedang dirasakan oleh jutaan orang yang baca statement itu. Dan sebagai owner perusahaan, saya tahu banget persepsi negatif kayak gini tuh nempelnya lama dan susah hilang. Dalam krisis manajemen, ada urutan yang nggak boleh ditukar. Satu, empati. Yang kedua, akui situasinya. Yang ketiga, baru bicara komitmen ke depan. Nah, brand ini malah skip langkah 1 dan 2, malah loncat ke poin yang ketiga. Dan disinilah letak blundernya. Efeknya apa ke bisnis? Bisa fatal banget. Di era sekarang, satu pernyataan yang terasa dingin dan robotik itu bisa menghancurkan brand equity yang dibangun selama bertahun-tahun loh. Ingat, customer itu nggak cuma beli jasa kita. Mereka itu memilih kita karena mereka percaya. Jadi buat teman-teman pengusaha atau rekan-rekan di PR, ini pesan saya ya, di momen krisis yang pertama kali harus keluar dari mulut atau ketikan jari kalian itu bukan pembelaan diri, tapi sifat atau sikap kemanusiaan kalian. Brand itu bukan sekedar logo atau tagline yang keren. Brand itu adalah rasa yang kamu tinggalkan di hati orang. Apalagi di masa-masa sulit seperti ini. Kalau kamu salah langkah di sini, kamu akan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk memperbaiki apa yang rusak cuma gara-gara satu rilis media yang bahkan nggak sampai 200 kata. Saya menyayangkan ini terjadi. Sedih juga, karena para korban mungkin nggak dapat kata maaf yang layak dari mereka. Tapi ya sudah terjadi sih. Semoga ini menjadi pelajaran mahal buat kita semua, dan saya berharap pihak brand tersebut bisa lebih terbuka untuk membantu dan bertanggung jawab penuh terhadap semua korban yang terdampak.